Halo teman-teman, kelompok kami akan menjelaskan tentang High Stakes Testing and Teacher Accountability. Learning Outcomes, yang pertama, menjelaskan cara penilaian High Stakes Testing. Yang kedua, menjelaskan permasalahan dan produktivitas High Stakes Testing. Yang ketiga, menjelaskan tentang keberagaman siswa. Yang keempat, menjelaskan hasil penilaian kepada siswa dan orang tua. High Stakes Testing and Teacher Accountability merupakan penilaian tunggal yang digunakan untuk membuat keputusan penting dalam kriteria siswa menggunakan pendekatan pengujian kompetensi atau skor untuk mengetahui tentang penguasaan materi pembelajaran. Dalam dekade terakhir, banyak tekanan yang telah siswa dapatkan dalam tes prestasi standar. Banyak dari pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan individu yang terpengaruh dalam mengutip skor rendah pada tes standar yang dijadikan bukti dalam tingkat pencapaian pada sekolah. Banyak siswa yang lulus dari sekolah menengah tanpa adanya keterampilan membaca, menulis, serta matematika. The US No Child Left Behind Act atau NCLB merupakan pengujian yang beresiko tinggi dan akuntabilitas di semua sekolah dasar dan menengah. Sekolah harus menilai siswa setiap tahun untuk mengetahui apakah siswa memadai dalam memenuhi standar yang ditentukan oleh negara. NCLB juga dapat membantu sekolah dalam menentukan apakah metode pembelajaran perlu direvisi atau guru memerlukan penataan ulang, dan juga dapat membantu para guru untuk mengidentifikasi siswa yang tidak mempunyai keterampilan dasar atau fokus untuk meningkatkan pencapaian siswa yang sudah lama tertunda. Masalah high stakes testing yang pertama itu tidak selalu mencerminkan tujuan instruksional yang penting, dan yang kedua, guru banyak menghabiskan waktu mengajar untuk ujian. Yang ketiga, guru dan sekolah lebih memberikan perhatian kepada beberapa siswa dan merendahkan siswa yang lain. Yang keempat, kriteria yang berbeda antara guru juga membawa kesimpulan pada kinerja siswa dan sekolah. Kelima, banyak tekanan yang didapat oleh guru dan sekolah yang kinerjanya rendah. Productive step forward in high stakes testing. Yang pertama, hal-hal nilai yang paling penting untuk diketahui dan dilakukan siswa. Kedua, mengedukasi publik tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh tes standar. Yang ketiga, pertimbangan alternatif untuk tes kertas dan pensil tradisional menggunakan mesin scorable. Yang keempat, jika tes digunakan untuk mengukur keefektifan guru, dianjurkan untuk fokus pada peningkatan akademik daripada kelompok-kelompok usia. Taking student diversity untuk akun. Setiap kali siswa mengikuti tes standar, kinerja siswa dapat dipengaruhi oleh faktor yang tidak berkaitan dengan karakteristik tes standar. Jika dua siswa mempelajari hal yang sama tapi memiliki tampilan berbeda pada penilaian tersebut, maka informasi yang diperoleh memiliki penilaian yang bias dan validitasnya dipertanyakan. Yang pertama, ada cultural bias in test content, yaitu penilaian bias yang paling penting adalah bias budaya. Sebuah penilaian yang memiliki bias budaya adalah jika salah satu item menyinggung atau tidak adil menghukum beberapa siswa atas dasar ras, jenis kelamin, agama, dan ekonomi. Yang kedua, cultural and ethnic difference. Batasan waktu dan lembar jawaban yang diberikan skor secara elektronik dapat menempatkan siswa dari beberapa latar belakang budaya serta etnis berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga ada language difference and English language learner. Pengalaman siswa dalam berbahasa Inggris mempengaruhi kinerja mereka dalam penilaian prestasi dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang keempat ada accommodating student with special needs. Yang pertama, untuk siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang, dapat melakukan penilaian dengan bahasa ibunya. Yang kedua, jika siswa mengalami keterbatasan fisik, ubah presentasi nilai dengan menggunakan huruf braille. Yang ketiga, mengubah format respon.
Yang keempat, mengubah pengaturan nilai. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dari teman-teman sekelasnya jika siswa menyandang disabilitas. Confidentiality and communication about assessment result. Family Educational Rights and Privacy Act atau VERPA. Undang-undang ini membahas praktik-praktik pengujian sekolah, terutama pada penilaian prestasi dan bakat. Communicating assessment result to student and parents. Yang pertama, pastikan paham tentang hasilnya. Yang kedua, ingat, dalam kasus itu cukup untuk mendeskripsikan tes dan kinerja siswa menggunakan istilah yang umum. Yang ketiga, saat melaporkan nilai tes tertentu, tekankan nilai siswa agar tidak dapat disalahartikan. Semoga asesmen yang telah kami berikan dapat membantu Anda dalam mempelajari materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Semoga